Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Agile Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Banyak terima kasih kami ucapkan pada kawan-kawan, pada teman-teman yang telah mengklik dan menonton video kami. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tentang cuaca dan salah satu aspek yang bisa mempengaruhi pada budidaya tanaman kemangi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses pemanenan kemangi ya kawan-kawan, dan sudah melakukannya sebagian ya dengan memangkasnya menggunakan gunting. Dan yang jelas ada beberapa tanaman yang sudah kita panen. Dan yang jelas di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cuaca ya. Jadi pembahasan kali ini kita membahas mengenai fakta di lapangan ya kawan-kawan. Fakta di lapangan mengenai tentang cuaca. Jadi cuaca kali ini ya, tepatnya di daerah Sleman, Yogyakarta. Pada kali ini cuacanya kondisinya cukup panas, cukup terik, sinar mataharinya full cerah. Dan yang jelas tadi pagi saya sudah mendengar hama namanya garengpong kalau orang sini menyebutnya. Hama itu menandakan bahwasanya akan terjadi musim kemarau, karena hewan tersebut ya, hewan tersebut itu bisa berbunyi ketika kondisinya cerah, dan biasanya kondisi cerah itu terjadi pada musim kemarau. Nah, untuk saat ini ya, suhu di Sleman ya, karena kondisi yang cerah ini, suhu di Sleman itu sudah mencapai kurang lebih 33 derajat Celcius untuk siang tadi kan kawan. Dan ini untuk sore mungkin suhunya lebih agak menurun ya kan kawan, semacam itu. Nah, suhu sekian itu bisa mempengaruhi kondisi ya bagi tanaman kita kan kawan ya. Jadi cuaca yang cerah ini menghasilkan suhu yang begitu tinggi. Nah, suhu yang tinggi itu sendiri itu dapat mempengaruhi tanaman kita ya kan kawan, terutama pada proses namanya metabolismenya kan. Nah, akibat semacam itu ya kan kawan, terjadinya suhu yang begitu tinggi itu menjadikan tanaman-tanaman kami yang ada di lahan itu mengalami proses perlambatan pertumbuhan kan kawan. Itu sudah saya rasakan. Bahkan sebelum budidaya di lahan ini, saya dulu juga pernah merasakan, pengalaman kami merasakan kondisi ya suhu yang begitu panas. Dan yang terjadi di tanaman kemangi adalah apa? Pertumbuhannya melambat. Nah, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh suhu. Dan suhu itu menjadikan apa? Menjadikan unsur hara yang diserap tanaman yang bentuknya dalam cair itu menguap kawan-kawan. Menguap ataupun mengering ya kan kawan, yang berada di lahan budidaya. Sehingga apa? Sehingga tanaman tidak bisa menyerap unsur hara secara maksimal. Dan yang jelas tanaman itu istilahnya kekurangan makanan dan mengakibatkan pertumbuhan vegetatifnya melambat. Dan dengan adanya hal semacam itu kawan-kawan, maka tanaman kemangi yang sedang kita budidayakan ini harus dilakukan namanya penyiraman. Nah, penyiraman sendiri itu fungsinya adalah menurunkan suhu tersebut kawan-kawan. Karena biasanya suhu air itu lebih rendah, suhu air normal ya lebih rendah dibandingkan suhu di lingkungan yang terbuka semacam ini kan kawan. Nah, suhu lingkungan sekitar lah semacam itu.
sehingga dengan harapan diberikannya air ini tanaman bisa menyerapnya secara maksimal untuk proses yang terjadi, yaitu adalah transpirasi yang begitu cepat kan kawan ya. Ketika suhu lingkungan itu panas ya kan, yang saya ketahui adalah transpirasi tanaman itu begitu cepat, sehingga apa, ketika begitu kondisinya begitu cepat, maka tanaman membutuhkan begitu banyak air kan kawan, banyak cairan lah istilahnya semacam itu. Sehingga mau tidak mau ketika suhu panas kayak begini, langkah yang paling tepat agar tanaman bisa selalu eksis ya, bisa selalu normal metabolismenya ya, dalam menghasilkan hasil daun maupun batang yang begitu banyak, maka harus diperlukan namanya penyiraman semacam itu kan kawan. Nah, kalian kan bisa melihat ya, dengan kondisi suhu yang panas ini tanaman juga bisa mengeluarkan respon. Salah satunya responnya ini daunnya agak kekuning-kuningan ya, sebagian ada daun yang agak kuning-kuningan. Ini menandakan suhunya itu cukup panas kan kawan, cukup panas dan perlu meminta air ya kan, perlu kita sirami kan kawan, agar apa, agar tanaman ini bisa melakukan metabolismenya secara maksimal. Dan yang jelas transpirasi yang terjadi di tanaman itu bisa terjadi secara normal dan tanaman tidak kekurangan air semacam itu. Dan kondisi yang panas kayak gini mengakibatkan yaitu hasilnya bisa menurun kan, karena kondisi panas pertumbuhannya melambat, jadinya hasilnya bisa menurun. Dan ini sudah saya buktikan dari budidaya sebelumnya kan kawan, semacam itu. Dan itulah mengapa suhu yang begitu panas, kita sebagai seorang petani harus memperhatikan tanaman kita ya kan kawan, agar apa, agar tanamannya bisa selalu menghasilkan produk-produk atau hasil tanaman yang maksimal semacam itu. Dan inilah video yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam budidaya tanaman ya kawan-kawan bisa melihat kondisi atau cuaca yang ada di lingkungan sekitar si tanaman tersebut ya. Karena aspek cuaca itu sendiri banyak sekali ya, tidak hanya mengenai suhu, tapi ada juga kelembapan, intensitas cahaya, kecepatan angin dan lain sebagainya kan kawan. Dan aspek-aspek itulah yang menjadikan bisa mempengaruhi pertumbuhan maupun perkembangbiakan si tanaman yang kita budidayakan. Dan dengan aspek itulah kita juga bisa mempelajari bahwasannya kita harus menyediakan cuaca atau kondisi di lingkungan tanaman ini, di mana kondisinya harus seoptimal mungkin agar tanaman bisa menghasilkan hasil yang maksimal semacam itu. Jadi salah satu contohnya seperti yang saya ucapkan tadi adalah suhu, agar biar optimal tanamannya dalam menghasilkan dedaunan maupun batang ya, kayak contohnya kemangi ini itu, maka langkah yang paling tepat adalah mengurangi intensitas suhu yang begitu tinggi dengan cara melakukan penyiraman terhadap tanaman agar tanamannya tidak stres. Dan ketika tanaman tidak stres, maka tanaman itu akan melakukan metabolisme secara bagus, secara maksimal, sehingga tanamannya bisa produktivitasnya secara maksimal. Atau nantinya ketika suhu panas semacam ini, tanaman hasilnya tidak mengalami penurunan, sehingga kita semua tidak mengalami kerugian sebagai akibat adanya suhu yang begitu panas semacam ini. Dan itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, bagi kawan-kawan ya, khususnya para petani yang skalanya besar. Semoga ilmunya bermanfaat dan berguna.
Jika ada kekurangan maupun kesalahan jangan diambil, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada hal yang bermanfaat bagi kawan-kawan, silahkan monggo digunakan semaksimal mungkin. Semoga kita semua dalam membudidayakan bisa menghasilkan yang produk yang berkualitas, yang berkuantitas, yang jumlahnya cukup banyak kan kawan. Berkualitas dan berkuantitas semacam itu. Oke, jangan lupa di video kali ini kawan-kawan yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe-nya sebagai dukungan terhadap kami, dan jangan lupa like serta komen jika ada hal yang tidak diketahui atau pertanyaan yang masih menjadi angan-angan dari kawan-kawan. Kalau saya bisa menjawab akan saya jawab, dan saat ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.